Assalamualaikum anandaku yang saleh dan salehah. Apa kabar? Semoga kalian selalu tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menyampaikan materi terkait puisi. Poin-poinnya adalah pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis puisi, dan unsur puisi. Kalian simak materi ini dengan baik ya. Kemudian isi kehadiran kalian di kolom komentar. Ya, mari kita mulai. Apa itu puisi? Puisi merupakan jenis karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan menggunakan bahasa imajinatif, sehingga mengandung keindahan dan kaya makna sesuai dengan struktur fisik dan batinnya. Contohnya, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Nah, ini puisi doa karya Chairil Anwar. Jadi, puisi itu merupakan pikiran dan perasaan penyair ya, yang menggunakan bahasa imajinatif. Kalian bisa lihat di sini. Cahayamu panas suci. Nah, itu merupakan bahasa imajinatif. Jadi bukan bahasa keseharian ya, anandaku. Tentunya dengan menggunakan bahasa imajinatif akan menimbulkan keindahan dan syarat akan makna. Kita lanjut. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi itu menggunakan bahasa yang padat. Yang kedua, memperhatikan diksi atau pilihan kata. Yang ketiga, mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Yang keempat, mempunyai rima. Yang kelima, mempunyai irama. Dan yang keenam, memperhatikan tipografi atau bentuk tampilan tata letak puisi. Itu merupakan ciri-ciri dari sebuah puisi. Ya, kita lanjut jenis-jenis puisi. Berdasarkan zamannya, ada puisi lama ataupun jenis puisi yang masih terikat dengan aturan. Contohnya syair, pantun, karmina, talibun, ataupun gurindam. Nah, ini termasuk ke dalam puisi lama karena terikat. Misalnya pantun, satu bait harus 4 baris ya. Sedangkan puisi baru tidak seperti itu. Ataupun suku katanya, ini kan masih terikat di dalam pantun, 8 sampai 12 suku kata. Kemudian bunyi akhirnya harus ABAB seperti itu ya. Ada sampiran, ada isi. Jadi terikat. Itu masuk ke dalam puisi lama. Yang kedua, puisi baru. Puisi baru ini jenis puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan, baik dari segi jumlah baris, suku kata ataupun rimanya. Jadi sudah lepas dari ikatan puisi lama. Jumlah baris dalam satu bait bebas. Jadi tidak harus 4 baris ya. Ataupun suku katanya dan rimanya juga sudah bebas. Yang ketiga, puisi kontemporer. Jenis puisi ini ya lebih bebas dari puisi-puisi sebelumnya. Jadi berusaha keluar dari semua aturan dari ikatan puisi itu sendiri. Contohnya puisi karya Sutarji Kalsumbahri dalam O Amokapak ya. Kita lanjut jenis-jenis puisi berdasarkan isinya. Yang pertama, puisi naratif atau puisi yang mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Contoh balada. Balada adalah cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan seperti balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Romansa. Romansa adalah jenis puisi cerita yang memakai bahasa romantik yang berisi kisah percintaan seperti puisi karyanya Khalil Gibran. Yang kedua, puisi lirik. Jadi puisi ini berisi luapan batin individual penyair dengan segala macam endapan, pengalaman maupun suasana batinnya. Contoh elegi atau perasaan duka ya, serenada, sajak percintaan yang dapat dinyanyikan ataupun ode. Puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal atau keadaan. Itu merupakan beberapa contoh puisi yang masuk ke dalam puisi lirik. Yang ketiga, puisi deskriptif atau puisi yang di dalamnya penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang menarik perhatian penyair.
Contoh satir atau sindiran, kritik sosial, seperti beberapa karya dari W.S. Rendra, Chairil Anwar, ataupun karya Taufik Ismail. Itu masuk ke dalam puisi deskriptif. Ya. Misalnya Taufik Ismail dalam kumpulan puisinya Majoy, Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Itu masuk ke dalam puisi deskriptif. Ya, kita lanjut dengan unsur puisi. Unsur puisi ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik terdiri atas diksi, imaji, kata konkret, majas, rima atau irama, dan tipografi. Sedangkan unsur batin terdiri atas tema, perasaan atau suasana, nada, dan amanat. Ya, kita akan bahas kedua unsur puisi ini. Yang pertama, unsur fisik. Unsur fisik terdiri atas diksi. Diksi itu adalah pilihan kata yang dilakukan oleh penyair. Contoh, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Mengapa penyair memilih kata kerlip, bukan kata sinar misalnya, ataupun cahaya, ya, ataupun di sini penyair memilih kata sunyi. Mengapa bukan kata sepi, ya? Ternyata ketika kita lihat di sini, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Coba kita ganti, tinggal sinar lilin di kelam sunyi. Nah, itu kan rasanya berbeda ya, anandaku. Jadi, seorang penyair itu harus pandai memilih kata sehingga kata yang dipilih akan lebih indah dalam puisinya. Yang kedua, imaji atau citraan adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris pembaca seperti penglihatan, pendengaran, pengecap, penciuman, perabaan, ataupun perasaan. Contoh, setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Nah, ini merupakan salah satu baris dalam puisi yang ketika kita membacanya akan menimbulkan imaji atau citraan penglihatan ataupun visual. Karena seolah-olah kita sedang melihat ada seorang gadis kecil yang membawa kaleng kecil. Itu merupakan imaji atau citraan penglihatan. Yang ketiga, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Contoh, musim gugur adalah salah satu musim saat pepohonan meluruhkan daun-daunnya. Nah, dari konsep makna tersebut, penyair bisa menggunakan kata musim gugur untuk menggambarkan kesedihan. Bungamu mekar di musim gugur, memakamkan aku. Nah, musim gugur itu merupakan gambaran yang dirasakan oleh si penyair tentang kesedihan yang mendalam. Jadi, itulah kata konkret. Yang keempat, majas. Majas atau bahasa kiasan ataupun figuratif. Ada beberapa majas yang bisa kita gunakan dalam sebuah puisi. Secara umum ya, majas-majas yang biasanya muncul dalam puisi ada majas metafora atau majas yang membandingkan sesuatu dengan singkat. Aku ini binatang jalang, itu adalah metafor ya. Kemudian majas hiperbola, majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Pekik merdeka bergemuruh di langit ya, itu merupakan majas hiperbola. Ada juga majas personifikasi atau majas yang menganggap sesuatu seperti manusia. Contohnya di sini, senja mengerling padaku. Itu adalah majas personifikasi. Jadi menganggap senja itu seperti manusia. Simile adalah majas yang menganggap dua hal yang berbeda seolah-olah sama. Wajahmu bagai bulan purnama. Nah, itu adalah majas simile. Ditandai dengan kata bagai ya, andai, seperti, itu penanda majas simile. Ya, kita lanjut ke unsur fisik puisi rima atau irama. Rima adalah persamaan bunyi dalam puisi, baik di awal, tengah, maupun akhir baris puisi. Sedangkan irama atau ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, atau keras lemahnya bunyi dalam puisi. Contohnya,
Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Nah, ini ya, akhiran ini disebut rima atau persamaan bunyi dalam puisi. Sedangkan irama tinggi rendahnya ya. Tuhanku. Nah, di sana ada irama ya. Ada tinggi rendah. Aku hilang bentuk, remuk. Nah, ada keras lemahnya bunyi dalam puisi. Itu masuk ke dalam irama. Oke, kita lanjut unsur fisik puisi yang terakhir. Tipografi. Tipografi adalah tata wajah dari tampilan puisi atau letak baris, bait, dan susunan kata dalam puisi. Contohnya di sini ada puisi tragedi Winka dan Sihka ya, hanya penggalan saja sedikit. Nah, kawin. Jadi ini tampilan puisi, penulisannya, tata letaknya ya. Seperti ini. Penyair bebas menentukan tata letak atau tata wajah dari tampilan puisinya ya. Tidak harus satu bait ada 4 baris ataupun 6 baris ya. Kemudian per bait tidak harus seperti itu. Kalian bebas menentukan bagaimana puisi kalian dibuat tipografinya. Nah, Anak-anakku sekalian, itulah beberapa unsur yang masuk ke dalam unsur fisik puisi. Kita lanjut ke unsur batin puisi. Unsur batin puisi yang pertama tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendesak kuat dalam penyair sehingga menjadi landasan utama dalam pengungkapan puisinya. Contohnya ada tema cinta, pendidikan, kemanusiaan, ya, ataupun yang lain. Yang kedua, perasaan atau suasana. Perasaan atau suasana ini adalah keadaan jiwa atau suasana psikologis pembaca setelah membaca puisi. Jadi bagaimana seorang pembaca, perasaannya, suasana yang muncul di dalam dirinya, di dalam jiwanya setelah membaca puisi karya orang lain, itu merupakan suasana. Misalnya ada suasana sedih, marah, ya, bahagia, ataupun suasana yang lainnya. Yang ketiga, nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Jadi saat si penyair menuliskan sesuatu, bagaimana sikap penyair itu terhadap pembacanya? Bisa menggurui ataupun menasihati, ya, menyindir, ataupun sikapnya lugas saja, hanya menceritakan pengalaman, ya, ataupun menceritakan curahan hatinya, ya. Itu merupakan nada dari sebuah puisi. Yang terakhir dalam unsur batin puisi yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi puisi pada hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.